Begini, hampir semua orang, ya, bahkan bisa dikatakan semua orang itu tidak ada yang sempurna khusyuknya, nggak ada. Sholat dari takbiratul ihram sampai salam kok kemutan terus karo ayat-ayat, kemutan terus akhirat, kemutan terus Gusti Allah. Saya hampir mengatakan kayaknya nggak ada di sini nih ya, nggak ada yang bisa. Aku dewek juga kerasa ratanya gitu ya. Tetap ada lintasan, ya, cuman banyak apa tidak gitu kan, banyak apa tidak, kebangetan apa ora gitu, tetap ada lintasan keluar itu ada. Orang nyambung lagi ngadep Allah tapi kadang kepikiran apa, sehingga nanti di dalam hadis itu Rasulullah SAW menyebutkan orang yang sholat tidaklah dia selesai dari sholatnya kecuali hanya mendapatkan 1/10-nya saja, 1/9-nya saja, 1/8-nya saja, 1/7-nya saja, 1/6-nya saja, 1/5-nya saja, 1/4-nya saja, 1/3-nya saja, separohnya saja. Nah, pas separohnya Rasulullah berhenti. Artinya seolah-olah isyarat di situ bahwa maksimal orang itu konsen khusyuk ketika sholat itu paling banyak separuh, seolah-olah seperti itu ya. Iya, dari 4 rakaat coba konsentrasinya dalam sholat berapa? Ya, kalau sampai separuh udah top gitu. Kalau 4 rakaat, 2 rakaat khusyuk gitu ya, yang 2 rakaat kadang tadi itu udah top itu, ya. Ini hadisnya nih. Ini sholatnya orang awam, jangan disamakan nanti dengan sholatnya orang khusus. Ya kalau sholatnya khusus, insya Allah fokus lah, ada lintasan-lintasan sedikit. Ya, kalau contoh sholatnya orang dulu. Imam Bukhari kan, saya pernah cerita Imam Bukhari ya. Imam Bukhari lagi sholat, diintip tawon, bolak-balik cetot, ya sampai 10-an tawon, sholat aja. Ya kan? Terus ada orang yang sedang jaga, sambil jaga dia sholat, jaga prajuritnya lagi pada ngaso di tenda tidur, dia jaga, ya, tugas ronda gitulah. Nah sambil jaga dia sholat, itu ternyata ada musuh yang terus ngintai terus gitu kan. Nah saat dia berdiri itu kan gampang ditembak, dipanah itu. Kalau dia tiduran kan malah susah kan. Ini berdiri, jadi dipanah, jebret. Ternyata dia nggak berhenti sholat. Sholat terus. Padahal kena panah. Loh kenapa nampok lara banget? Sholat terus. Kenapa? Dia sedang nikmat dengan bacaannya. Ya, sampai akhirnya saudaranya terbangun, kemudian lihat ini temennya lagi sholat tapi kok kena panah. Loh, kenapa kamu nggak berhenti sholatnya? Apa jawabannya? Saya nggak mau memutus kelezatan saya sedang bermunajat atau sedang bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Luar biasa kan? Luar biasa. Jadi nikmat sholat itu, nikmat makanya disebutkan juga kayak Imam Ali misalnya ketika kena panah mau dicabut kan sakit, minta sholat dulu, saya sholat dulu, nanti pas saya sholat cabut. Kenapa? Saat sholat fokus banget, ketika dicabut nggak begitu kerasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terus bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Caranya prosesinya panjang. Pertama itu gini. Jadi pikiran kita itu akan dalam sholat itu menjadi cermin kebiasaan kita di luar sholat. Artinya apa? Kalau di luar sholat kita biasa mengingat Allah, biasa dzikir, biasa syukur nikmat misalnya. Di luar sholat ini, kita lagi nggak sholat kayak ini, tapi ingat Allah gitu. Maka insya Allah ketika sholat itu lebih mudah. Ketika sholat lebih mudah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau keseharian di luar sholatnya yang diingat dunia, pasar, dagangan, pegawaian, ya itu nanti yang akan masuk saat sholat. Meskipun nggak mau, dia tetap masuk.
Ya, sholatnya ngeblank. Ya, apa maning dari makmum. Dari makmum ya mbuh ngerti Allahu Akbar. Bahkan terakhir suratan darani terakhir Fatihah, darani waladolin. Ya padahal akhir suratan dia amin sendiri itu kan. Ini bisa terjadi seperti itu. Karena apa? Ngeblank. Nah, kalau sendiri kadang baca karena sudah saking lanyai baca ya sampai selesai ya, tapi tidak memaknai. Nah, sampai kadang juga aku pirang rokangat ya kayak gitu. Itu yang ngeblank. Itu karena apa? Kebiasaan kita di luar sholat. Ini proses panjangnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah karena apa? Kita tidak tahu bahasa Arab, sehingga ketika membaca tidak bisa mengikuti apa yang kita baca. Ya, sekiranya bisa, ya kita ikuti saja, ini begini. Berarti ini perlu belajar terjemah, perlu belajar tadaburnya. Ya, biar saat membaca pikiran kita, hati kita mengikuti. Ya. Kemudian yang ketiga harus diupayakan betul-betul. Cara mengupayakannya bagaimana? Saya sholat cuma 5 menit. Pokoknya aku tinggal lah pikiran-pikiran di luar. Cuma 5 menit ini. Jangan mikir yang lain. Nggak akan merugikan dunia kita. Ya. Berhenti mikir 5 menit. Berhenti mikir dunia 5 menit. Tidak akan merugikan dunia kita. Kitanya mau. Tapi sananya yang nggak mau tetap brojol baik gitu ya. Ya itu 3 hal ya. 3 hal. Dengan cara itu mudah-mudahan ada perubahan gitu. Wallahu a'lam bishawab.